Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian kita pada saat ini kita kuduskan dengan mengaku dalam hati kita demikian. Sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 371, bait yang pertama, Saya Mau Ikut Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur Pujian dari kitab Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan 7 yang demikian bunyinya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala keselamatannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyanyikan nyanyian pengharapan kita di dalam Kidung Jemaat 336, bait yang pertama dan yang ketiga. Indonesia, negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama mohon bimbingan Roh Kudus menerangi dan mengajarkan kita untuk kita mengerti dan dapat melaksanakan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu senantiasa dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kesempatan saat ini kami boleh mengadakan kebaktian, meskipun belum berada di satu tempat kebaktian, tetapi kami percaya kasih-Mu mempersekutukan kami. Sebentar kami hendak mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Terangilah kami, ajarkan kami untuk mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita memperhatikan bagian dari Injil Matius. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau."
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masih berada pada bulan Agustus. Oleh karena itu saya menyampaikan salam merdeka. Tuhan memberkati kita dan bangsa kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah menjadi pengikut Yesus yang berani. Jika kita berbicara, merenungkan, dan juga membayangkan tentang hal berani, pada umumnya hal itu akan ditanggapi sebagai sikap atau sifat dari seseorang atau sekelompok orang yang positif. Berani itu positif, gitu. Ya. Dan kebalikannya takut itu negatif. Sehingga ketika kita berani, itu adalah hal yang baik, yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang berani pada umumnya sebagai hal yang baik. Tetapi tunggu dulu. Berani yang bagaimana? Apakah asal berani itu baik? Apakah terlalu berani itu baik? Saudara-saudara, ketika orang berani tetapi kemudian terlalu berani, bahkan asal berani, seringkali tidak waspada, kan? Sebaliknya, orang yang takut itu biasanya kemudian berhati-hati, kemudian waspada. Sebenarnya takut itu juga tidak selalu kemudian menyebabkan negatif. Kalau terlalu takut, seperti yang kita bicarakan beberapa waktu lalu, kalau saudara-saudara dan anak-anak mengikuti, kita jangan takut. Maksudnya jangan dikuasai ketakutan. Tetapi juga keberanian ini, kita jangan dikuasai keberanian. Kita harus menguasai keberanian itu. Dan ketika kita hidup di dalam Kristus, kita sebagai milik Kristus,
kita harus berani. Yang menguasai siapa? Kristus. Maka kita mengikut Tuhan Yesus dengan berani. Berani apa? Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana bacaan kita tadi, pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid dan kepada pengikutnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Dulu Yesus memang mengadakan pengajaran, melakukan pelayanan di Yerusalem, kemudian keluar dari Yerusalem karena orang-orang Yahudi, khususnya para pemimpin bangsa Yahudi, tidak senang dengan Yesus. Maka kemudian Yesus untuk sementara waktu pergi dari Yerusalem. Dan sekarang Tuhan Yesus akan kembali masuk ke Yerusalem. Untuk apa? Ini yang kemudian menjadikan para murid dan pengikutnya itu merasa tidak bisa menerima. Karena Tuhan Yesus mengatakan Dia akan pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapa orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus, kemudian rela ketika Tuhan Yesus Kristus akan menyerahkan diri untuk menderita, untuk mati, dibunuh. Meskipun Tuhan Yesus mengatakan pada hari ketiga tentu mereka akan menyaksikan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu Petrus, saudara-saudara, Petrus ini memang kalau melihat sesuatu langsung bereaksi, reaktif orangnya. Maka kemudian Petrus menarik Yesus dan kemudian dikatakan di sini malah Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Wah, ini Petrus ini dengan Tuhannya, kepada gurunya, dia malah menegur. Menegur untuk apa? Jangan masuk ke sana. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Wah, sepertinya apa yang dilakukan Petrus ini sangat-sangat baik. Dia kan sangat perhatian. Aku gak rela kalau Tuhan Yesus itu menderita. Aku tidak rela kalau Tuhan Yesus Kristus masuk ke Yerusalem. Hanya akan dibunuh. Dan akhirnya Tuhan Yesus justru kepada Petrus, dia berkata begini, enyahlah iblis. Ini berarti apa yang dilakukan oleh Petrus bukan berdasarkan imannya, tetapi berdasarkan kehendak iblis yang tidak memperkenankan Tuhan Yesus Kristus masuk ke Yerusalem, yang tidak menginginkan Tuhan Yesus Kristus menderita dan mati. Dan kalau dia tidak mati, bagaimana kita bisa menyaksikan bahwa dia hidup? Dia bangkit, dia menang dari kuasa kematian, kuasa maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini hanya untuk mengajar, banyak nabi-nabi sudah datang mengajar. Di Israel itu ada berapa puluh nabi? Apa belum cukup? Kalau pengajaran sudah banyak. Oleh karena itu Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri yang menjadi manusia datang ke dunia bukan hanya mengajarkan, tetapi dia untuk menebus. Artinya dia untuk menderita, menyerahkan hidupnya supaya manusia, kita semua orang yang hidup di dunia ini mendapatkan anugerah keselamatan karena pengorbanannya.
Tetapi hal ini tidak dipahami oleh para murid, khususnya Petrus. Oleh karena itu dia hanya ingin senang, enak, pokoknya bersama Kristus enak. Oleh karena itu Tuhan Yesus kemudian mengatakan bagaimana setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, bagaimana seharusnya. Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudara, menyangkal diri itu bagaimana sih? Menyangkal diri. Aku sebetulnya menginginkan hal itu. Tetapi ketika Tuhan menghendaki aku tidak mendapatkannya, dan aku harus melakukan, menerima hal lain, aku lebih memilih kehendak Tuhan, bukan memilih kehendakku atau keinginanku. Itu menyangkal diri. Yang aku sukai itu seperti ini, karena aku pandang itu yang terbaik, itu yang benar menurut aku. Tetapi kalau Allah di dalam Kristus menghendaki kita tidak melakukan apa yang kita senangi tadi, apa yang kita pandang terbaik, yang paling benar, dan Allah menghendaki kita melakukan apa yang tidak kita sukai, kita harus rela melakukannya. Aku memang tidak suka melakukan itu, tetapi aku rela melakukan itu kalau Allah menghendaki. Nah, itu artinya menyangkal diri. Saudara-saudara, lebih memilih mana? Kehendak Kristus atau kehendak kita sendiri? Kalau sama-sama enak gitu, sama-sama menyenangkan, ya tidak ambil pusing manapun bisa, dan kita ya mengikut kehendak Kristus, oke. Tapi kalau mengikut kehendak Kristus itu ternyata bertentangan dengan keinginan kita, karena mengikuti Tuhan Yesus, melaksanakan kehendaknya itu berat, kita pasti berpikir dua kali. Tetapi kalau kita tidak mau mengikut kehendak Kristus, berarti kita bukan murid Kristus. Berarti kita meskipun resminya, formalnya kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tapi sebetulnya kita tidak menjadi orang yang mengikut Dia. Yang kedua, selain menyangkal diri, memikul salibnya, memikul salib kita, memikul salib orang itu. Apa artinya? Saudara-saudara, salib itu lambang penderitaan. Mau tidak kita menderita? Petrus tidak mau. Aku tidak mau menderita. Karena kalau Kristus menderita, aku pasti menderita. Maka aku tidak rela Kristus menderita. Padahal kalau Kristus tidak menderita, kita yang menderita. Kalau Kristus tidak mati, masuk ke dalam kerajaan maut, kita yang mati, masuk ke dalam kerajaan maut. Tetapi Kristus rela menderita, bahkan sampai turun ke dalam kerajaan maut. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan hidup. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, yang ketiga, mau tidak kita selalu mengikut Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang milik Kristus, harusnya selalu mengikut Dia. Oleh karena itu, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia harus. Jangan sampai kita menjadi miliknya, tetapi kita menjadi pengikut kehendak kita sendiri, pengikut kehendak orang lain yang tidak sesuai kehendak Kristus. Berarti kita tidak mengikut Dia. Oleh karena itu saat ini saudara-saudara berani
menanggung apapun. Kalau itu kehendak Allah, kalau itu kehendak Kristus, kalau itu yang benar, itu yang baik di dalam Dia, kita lakukan. Jangan mencari enaknya sendiri, jangan mencari senangnya sendiri, tetapi kehendak Kristus dan apa yang menjadi kesukacitaan di dalam Kristus, itu yang harus kita lakukan. Saat ini saudara-saudara, kita juga masih di Agustus ini, meskipun di minggu terakhir Gema Kemerdekaan masih kita dengar merah putih, merah yang melambangkan keberanian. Seperti saat ini saya memakai baju nuansa merah dan baju Jawa, karena di GKJ Dayu kalau minggu kelima itu tradisi memakai pakaian Jawa, memakai pakaian daerah Jawa. Ini untuk melestarikan, atau bahasa Jawanya nguri-uri kebudayaan Jawa. Sehingga tadi juga dan nanti kalau saya perhatikan baik imam maupun pengiring nyanyian juga pemandu pujiannya semua memakai pakaian Jawa minggu kelima. Dan terlebih dalam bulan Agustus ini kita juga diingatkan saya merah, ada yang nuansa lurik berwarna merah, ada yang warna lain. Seperti Indonesia juga berbagai warna, beragam, tetapi satu. Kita berani bersama, tapi juga berani sendiri. Tapi jangan asal berani. Kalau asal berani, wah ini aku berani keluar, tidak usah pakai masker atau tidak usah pakai face shield. Aku berani jalan-jalan, bahkan di tempat-tempat di mana orang yang sudah sakit. Itu namanya nekat. Terlalu berani atau asal berani. Berani di sini adalah berani kita memang melakukan hal yang baik dan benar di dalam Tuhan, bukan asal berani. Oleh karena itu saudara-saudara, mari berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki, kita berani hidup di dalam Dia, hidup benar, hidup baik, karena kita ada di dalam Kristus, kita bersama Dia. Kita menyangkal diri, memikul salib kita, dan mengikut Dia. Mari kita senantiasa hidup mengikut Kristus dengan berani. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyegarkan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku dan anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar, berkat-Nya selalu mengalir di dalam hidup kita. Mari kita mempersembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, baik di dalam persembahan minggu, persembahan bulanan, juga persembahan lainnya. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara sebagaimana dimuat di dalam warta gereja,
dan media lainnya. Dan nats dasar persembahan kita ambil daripada surat Filipi pasal 4 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Mari kita mempersembahkan dengan menyanyikan nyanyian syukur kita, persembahan. Sebagai Allahku seumur hidupku. Saudara-saudara beserta anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan ini kami boleh dalam kebaktian ini mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu yang mengingatkan kami harus berani di dalam Tuhan, mengikut Tuhan Yesus Kristus dengan berani, hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Karena kami percaya bahwa di dalam Engkau mendatangkan damai sejahtera. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan kelemahan raga karena sakit yang diderita, apapun penderitaan mereka. Berkatilah Tuhan agar mereka merasakan kekuatan jiwa raganya dari-Mu. Dan mereka juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sehingga merasakan senantiasa Engkau hadir dalam hidupnya dan dalam keluarga mereka. Secara khusus saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit karena virus corona, kuatkanlah, karunia kesabaran, pulihkanlah kesehatan mereka. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang melayani di garda depan untuk penyembuhan dan pemulihan kesehatan mereka, para dokter, perawat, relawan, juga penyedia sarana prasarana. Berkatilah mereka Tuhan, agar menjadi bagian dalam karya-Mu, dan karunialah keberanian
untuk berkarya yang terbaik dalam nama-Mu. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Dan saat ini ketika kami dalam proses uji coba vaksin, berkatilah Tuhan agar semua dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik untuk mengatasi pandemi dan juga sakit penyakit yang kami hadapi saat ini. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, juga para menteri, juga para pimpinan di daerah, serta saudara-saudara kami yang melayani sampai di tingkat RT. Berkatilah mereka, sehingga mereka pun merasakan kedamaian dari-Mu, kebijaksanaan, dan membawa bangsa kami untuk merasakan damai sejahtera-Mu. Berani mengambil keputusan yang terbaik dalam nama-Mu. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi gereja-gereja yang saat ini belum mengadakan kebaktian di gedung gereja ataupun yang sudah mengadakan kebaktian di gedung gereja. Berkatilah agar menjadi berkat dan mendatangkan damai sejahtera bagi saudara-saudara kami yang mengadakan kebaktian itu maupun bagi saudara-saudara kami yang lain, bagi bangsa kami, dan bagi dunia ini. Berkatilah juga kegiatan-kegiatan untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang masih kesulitan akibat pandemi saat ini. Berkatilah Tuhan untuk boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan berani dan berbuah untuk kebaikan, untuk kebenaran, dan semua itu sebagai karya-Mu mendatangkan damai sejahtera di dunia ini. Bapa di surga, kami juga mengumpulkan persembahan pada saat ini. Berkatilah Tuhan, benda-benda mati untuk menjadi karunia-karunia yang hidup dalam nama-Mu, khususnya melalui GKJ Dayu ini, untuk mendatangkan damai sejahtera di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami, yang mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah kami naikkan sebagai doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan. Kita ambil di dalam Kidung Jemaat 415, bait yang pertama dan yang kedua. Gembala baik bersulingkan merdu. Bersulingan merdu,
kuasa damai jelang pergi. Membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang pening. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan ibadah kita ini dengan bersama-sama membukakan hati kita, mengarahkan hati kita untuk karya Kristus, sehingga kita hidup dalam Dia dengan penuh keberanian melaksanakan kehendak-Nya di dunia ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin. Cekik aku dari Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kamarini. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang